Selamat pagi ibu-ibu, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Pagi KPPWJ Jemaat Kediri. Sebelum kita mengawali renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Surgawi, sumber hidup dan kehidupan kami, bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, karena kami sudah boleh bangun pagi dengan tubuh kekuatan baru yang datang dari Allah. Saat ini Tuhan, kami akan mengawali seluruh aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan, setiap firman-Mu yang kami baca, kami renungkan saat ini, akan menumbuh kembangkan iman percaya kami, dan kami boleh memahami setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Pembacaan pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-34. Ibu-ibu bisa membaca sendiri secara lengkap. Saya akan membacakan ayat natsnya, yaitu pada ayat yang ke-28b. Demikian firman Tuhan. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Renungan pada pagi hari ini kami beri judul Perlu iman untuk melihat kuasanya. Perlu iman untuk melihat kuasanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya kuasa. Namun sejauh mana kita meyakini dan mengamini kuasanya? Perikop kita pada pagi hari ini, Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Ayat nats kita pada pagi hari ini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang disembuhkannya itu, untuk menguji seberapa iman yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Mungkin kita bisa memperhatikan para pemimpin agama Yahudi. Para pemimpin agama Yahudi menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya terhadap Tuhan Yesus. Bahkan mereka menuduh bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dari penghulu setan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada pagi hari ini, Yesus menyembuhkan. Kesembuhan yang mereka dapatkan adalah karena iman mereka. Walaupun iman itu sangat terbatas, iman yang dimilikinya itu sederhana, tetapi Tuhan Yesus bisa menerimanya. Yang pertama adalah iman si kepala rumah ibadat. Mereka datang kepada Yesus dan bersujud menyembahnya. Ini adalah sebuah iman yang kepepet. Mengapa saya katakan iman yang kepepet? Karena satu-satunya anaknya perempuan meninggal dunia, baru saja meninggal. Kemudian ia datang kepada Yesus dan mengatakan kepadanya, "Letakkanlah tanganmu."
letakkanlah tanganmu, maka anakku akan hidup. Datanglah dan letakkanlah tanganmu, maka anakku akan hidup. Kemudian yang kedua, pada saat Tuhan Yesus sedang menuju ke rumah imam, rumah ibadat ini, bertemulah Tuhan Yesus dengan seorang perempuan, seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalau kita berpikir ini adalah imam takhayul, mengapa wanita ini mengimani manakala dengan menjamah jubah orang yang suci ini, maka dia akan memperoleh kesembuhan. Dan nyatanya memang benar, sesudah menjamahnya wanita ini sembuh. Kemudian juga dua orang buta pada saat bertemu dengan Yesus, dia berteriak-teriak, "Ya Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Kemudian Tuhan Yesus memanggilnya, dan sekali lagi Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Dan orang ini percaya. Maka orang itu disembuhkan dan bisa melihat. Kemudian satu lagi, Tuhan Yesus ketemu orang bisu. Orang bisu ini kerasukan setan. Sesudah setannya diusir oleh Tuhan Yesus, maka orang bisu ini bisa berbicara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hanya terbuka akan karya Yesus, maka setiap kita bisa melihat pembaharuan hidup dengan sepenuhnya. Bila kita menolak untuk percaya bahwa kuasanya ada dan dapat kita alami seperti orang Farisi, maka kita akan tetap tinggal seperti orang Farisi, tetap tinggal buta walaupun di sekelilingnya banyak mukjizat. Akan seperti banyak orang saat wanita yang sakit pendarahan ini disembuhkan, maka kita tidak bisa melihat kuasanya. Demikian juga seorang peniup seruling dan banyak orang lainnya yang mentertawakan Yesus pada saat Yesus mendatangi anak perempuan dari imam rumah ibadat yang meninggal. Mereka semua mentertawakan karena mereka tidak mempercayainya, maka dia pun tidak bisa melihat kuasanya. Hanya waktu kita memakai kacamata iman, kuasanya yang dahsyat menjadi nyata. Kalau kita melihat dengan kacamata iman. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini situasi dan kondisi kita secara umum sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan muncul varian-varian yang baru. Mari kita bersama-sama melihat dengan kacamata iman apa yang Tuhan kehendaki. Kita imani. Kita melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kita tetap hidup dengan berprotokol kesehatan yang ketat, kita hidup dengan makan yang bergizi, meningkatkan imun, dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Allah, kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat yang percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Roh Kudus akan terus membersamai kita.
kita bisa melihat kalau seseorang membuat sebuah gembok, pasti ada kuncinya. Kalau saat ini Allah mengizinkan adanya pandemi COVID-19, pasti ada solusinya, pasti ada penyelesaiannya. Marilah kita tetap berusaha, tetap bersabar, dan tetap setia memohon kepada Allah untuk terus menguatkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Kita dimampukan. Bersama Allah kita bisa. Amin. Mari kita menutup renungan pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah ini akan menguatkan kami, supaya kami boleh terus hidup bersandar dan berpengharapan kepada kuasa Engkau. Kami meyakini kuasa Allah adalah nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, aktivitas untuk hari ini ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu, kita tetap semangat menjalankan kehidupan ini bersama-sama dengan Allah. Dengan kuasa-Nya, Roh Kudus-Nya, kita akan dimampukan. Selamat pagi, Shalom.